Pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah seseorang berada di atas batas normal secara terus-menerus. Hipertensi umumnya ditetapkan apabila pengukuran tekanan darah menunjukkan nilai sama dengan atau lebih dari 140/90 mmHg pada beberapa kali pemeriksaan dalam kondisi yang berbeda. Kemudian ada klasifikasi hipertensi. Untuk kategori normal itu tekanan darahnya kurang 120 atau kurang dari 80. Untuk prahipertensi, untuk tekanan darahnya 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Untuk hipertensi stadium 1, untuk tekanan darahnya yaitu 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Untuk hipertensi stadium 2 itu tekanan darahnya lebih dari 160 atau lebih dari 100. Pengukuran tekanan darah harus dilakukan dalam kondisi tenang dan diulang pada kesempatan berbeda untuk memastikan diagnosis. Untuk gejala hipertensi yaitu sakit kepala, mimisan, nyeri dada, pusing, penglihatan kabur, dan sesak napas. Hipertensi tidak selalu menimbulkan keluhan. Pemeriksaan tekanan darah secara berkala sangat diperlukan untuk deteksi dini. Berikut untuk penyebab dan faktor risiko hipertensi. Yang pertama ada faktor tidak dapat diubah, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Untuk faktor dapat diubah antara lain ada pola makan tinggi garam, obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok, kombinasi alkohol, stres berkepanjangan, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan tekanan darah dan memperbesar resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kelompok penyakit yang mempengaruhi struktur dan fungsi jantung. Penyakit ini dapat mengganggu kemampuan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan menjadi masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Kemudian ada jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama ada penyakit jantung koroner, yang kedua ada gagal jantung, yang ketiga ada aritmia, yang keempat ada penyakit katup jantung, dan yang kelima ada serangan jantung. Selanjutnya ada gejala penyakit jantung, antara lain yaitu ada nyeri dada, jantung berdebar, pusing, sesak napas, mudah lelah, dan pembekakan pada kaki. Gejala dapat berbeda pada setiap individu tergantung jenis penyakit yang dialami. Untuk faktor risiko penyakit jantung antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kadar kolesterol tinggi, obesitas, riwayat keluarga dengan penyakit jantung, kemudian ada pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Selanjutnya ada farmasi komunitas. Di sini untuk peran apoteker yang pertama itu ada edukasi kesehatan, konseling obat, pemantauan terapi, dan meningkatkan kepatuhan. Apoteker berperan penting dalam memberikan edukasi, konseling, dan membantu masyarakat dalam penggunaan obat yang rasional. Selanjutnya ada pengolahan hipertensi terapi non-farmakologi. Yang pertama ada batasi konsumsi garam maksimal 5 gram per hari. Yang kedua konsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan serat tinggi. Kemudian ada aktivitas fisik teratur minimal 30 menit per hari. Dan kemudian ada pertahankan berat badan ideal. Kelola stres dengan baik, istirahat cukup, dan hindari merokok serta alkohol. Selanjutnya ada pengolahan hipertensi terapi farmakologi. Di sini ada contoh obat antihipertensi. Yang pertama ada amlodipin dari golongan CCB, calcium channel blocker. Kemudian ada captopril atau linezolid dari golongan ACE inhibitor. Kemudian ada losartan atau telmisartan dari golongan ARB, angiotensin receptor blocker. Dan kemudian ada hidrochlorothiazide dari golongan diuretik. Minum obat secara teratur
dokter. Stop, jangan menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi dokter, dapat menyebabkan tekanan darah meningkat dan resikonya komplikasi. Selanjutnya ada pengelolaan penyakit jantung. Pertama ada pengobatan sesuai anjuran dokter secara teratur, kemudian terapkan pola makan sehat, kurangi lemak jenuh dan kolesterol, perbanyak buah, sayur, ikan, dan makanan berserat tinggi. Kemudian ada aktivitas fisik yang sesuai kondisi pasien, olahraga ringan hingga sedang dapat meningkatkan fungsi jantung dan sirkulasi darah. Kemudian pemantauan kesehatan secara berkala untuk mencegah komplikasi.